Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar di tema 1 subtema 2, muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini, kalian akan belajar tentang persebaran fauna dan flora di Indonesia. Sebelumnya, kalian mengetahui dulu persebaran penduduk di Indonesia. Nah, di persebaran penduduk di Indonesia ini, pulau yang paling banyak penduduknya adalah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk kurang lebih 141 juta penduduk. Nah, sedangkan kita yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk kurang lebih 38,85 juta penduduk. Sedangkan penduduk paling sedikit di Indonesia ada di Provinsi Papua Barat, yaitu sekitar 760.000 penduduk. Dan pulau paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua dengan jumlah penduduk 3,5 juta penduduk. Karena banyaknya wilayah Indonesia dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, membuat persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Nah, sekarang persebaran suku di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki ribuan suku. Tapi kali ini kita hanya membahas persebaran suku sebagian besarnya saja. Di Pulau Sumatera ada yang namanya suku Batak. Di Jawa mayoritasnya adalah suku Jawa. Di Bali sukunya mayoritas adalah suku Bali. Nusa Tenggara sukunya ada suku Sasak. Sedangkan di Kalimantan mayoritasnya adalah suku Dayak. Di Sulawesi mayoritas sukunya adalah suku Bugis. Maluku mayoritas sukunya adalah suku Halmahera. Dan di Papua mayoritasnya adalah suku Asmat. Nah, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis. Masih ingatkah kamu letak astronomis Indonesia? Indonesia terletak di garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kita ketahui dulu pengertian iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan di tempat tertentu. Intinya, kalau iklim ini mencakup wilayah yang sangat luas, sedangkan cuaca mencakup wilayah yang pendek dan waktunya pendek serta wilayahnya sedikit. Sedangkan cuaca bisa berubah-ubah dengan waktu yang cepat. Dan di Indonesia memiliki iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri-ciri iklim tropis yang pertama adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, suhu udara rata-rata 18 derajat sampai 20 derajat Celcius. Yang ketiga, tidak ada perbedaan jauh antara musim kemarau dan musim penghujan. Yang keempat, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Pergantian musim di Indonesia ini sekitar 6 bulan sekali. Periodenya dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim panas. Mengapa iklim laut? Karena Indonesia memiliki laut yang luas, sehingga pada bulan Oktober sampai April terjadi musim hujan. Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga pada bulan Mei sampai September terjadi musim kemarau. Nah, kita sampai ke inti pembahasannya, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Perlu diketahui lebih dahulu, fauna adalah hewan. Indonesia memiliki hewan yang beragam karena wilayahnya yang sangat luas.
Kalian lihat persebarannya pada peta berikut ini. Nah, menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, dengan dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur. Tipe fauna asiatis atau bagian barat itu merupakan fauna yang mendiami Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan tipe peralihan atau bagian tengah adalah fauna yang mendiami Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sedangkan tipe australik atau bagian timur adalah fauna yang mendiami wilayah Maluku dan Papua. Nah, berikut ini adalah fauna bagian barat atau asiatis. Ada gajah, macan, elang, ular, rusa, orang utan, badak bercula 1, serta merak. Selain itu, di fauna bagian barat atau asiatis ini banyak dijumpai berbagai macam ikan air tawar seperti pesut, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Fauna bagian tengah atau peralihan ada komodo, anoa, burung maleo, ular, kuda, monyet, serta kuskus. Selain itu juga ada tarsius, sapi, banteng, burung dewata, burung nuri, serta ular. Fauna bagian timur atau australik banyak terdapat burung cendrawasih. Ini adalah burung endemik Papua atau hanya ada di Papua. Ada burung nuri, landak, beruang, kuskus, serta walabi. Di fauna bagian timur atau australik ini banyak ditemukan juga kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di fauna bagian timur atau australik ini tidak ada ikan air tawar. Nah, selain ada persebaran fauna, ada juga persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora atau persebaran tumbuhan di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik flora Indo-Malayan yang pertama terdiri dari jenis meranti-merantian. Yang kedua, banyak berbagai jenis rotan. Ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoanya sedikit. Yang kelima, jenis anggreknya sedikit. Yang keenam, banyak berbagai jenis nangka dan tidak ada tumbuhan sagu. Contoh flora Indo-Malayan ada anggrek hitam, ada bunga Rafflesia arnoldi, bunga cempaka, serta rotan. Karakteristik flora Indo-Australian yang pertama adalah jenis merantinya sedikit, tidak terdapat rotan, terdapat banyak hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis matoa. Yang kelima, banyak jenis anggrek.
Yang keenam, tidak terdapat nangka. Yang ketujuh, banyak tumbuhan sagu. Karakteristik flora Indo-Australian dengan Indo-Malayan ini bertolak belakang. Contoh flora Indo-Australian antara lain ada cendana, matoa, sagu, dan pohon kayu putih. Nah, itu tadi persebaran penduduk di Indonesia, persebaran suku, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus melestarikan flora dan fauna di Indonesia dengan cara bertanggung jawab terhadap alam, tidak melakukan pembakaran hutan, melakukan reboisasi, dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Demikian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.